Ranah yang kini berusia 70 tahun masih menyimpan sepotong baju yang jadi saksi bisu kengerian di rumah gedong. Su aja tadi ku antam tadi ngatam tadi kaku trip aku tu aja tarik baca utang. Eits, tunggu dulu. Dari tadi di video sebelumnya kita tuh udah tahu kan tentang pelanggaran HAM, kasus pelanggaran HAM, dan banyak banget kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Sebenarnya HAM itu apa sih? Untuk itu kita simak penjelasan di video selanjutnya ya. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pada 15 Juli 1215 atau abad ke-13 di Inggris muncullah Piagam Magna Carta yang disebut sebagai tonggak awal perjuangan hak asasi manusia. Selain itu, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli 1776 juga menyatakan bahwa manusia diciptakan sama dan sederajat oleh penciptanya. Semua manusia dianugerahi hak hidup, kemerdekaan, kebebasan yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Kemudian pada tahun 1947, UNESCO membentuk sebuah komite yang dipimpin oleh para intelektual, filsuf, dan ilmuwan politik untuk memfasilitasi penyusunan Universal Declaration of Human Rights. Pada 10 Desember 1948, PBB mengesahkan Universal Declaration of Human Rights yang berisi 30 pasal untuk melindungi setiap individu di seluruh negara atas hak asasi manusia. 10 Desember juga dideklarasikan sebagai Hari HAM sedunia loh. Lalu bagaimana dengan HAM di Indonesia? Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Dalam perjalanan sejarah negara Indonesia, perlindungan terhadap hak asasi manusia mengalami kemajuan, seperti dibentuknya Komnas HAM dan diwujudkannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Zulaiman Abdullah dengan NRP 243231055. Di sini saya akan menjelaskan dua hal terkait HAM, yaitu contoh HAM di Indonesia dan juga mengkaji isu dan permasalahan HAM di Indonesia. Sini HAM itu ada banyak ya, tapi saya akan menjelaskan beberapa saja. Salah satunya yaitu kebebasan berpendapat dan berekspresi. Indonesia menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun terkadang terdapat kasus pembatasan atas kebebasan tersebut. Salah satunya adalah seperti penangkapan aktivis dan juga pembatasan kebebasan media, atau ada hak atas kebebasan beragama. Dan Indonesia memiliki beragam agama dan dijamin kebebasan beragama dalam UUD 1945. Namun terkadang terjadi kasus intoleransi agama dan penindasan terhadap minoritas agama. Ada hak atas perlindungan dari diskriminasi. Diskriminasi ini masih menjadi masalah di Indonesia, baik dalam bentuk diskriminasi terhadap minoritas agama, suku, gender, ataupun orientasi seksual. Lalu untuk permasalahan HAM di Indonesia, isu dan masalahnya, ada yang satu tadi, pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi. Meskipun dijamin dalam UUD 1945, kebebasan berpendapat dan berekspresi seringkali terbatas melalui pembatasan-pembatasan hukum seperti UU ITE yang kerap digunakan untuk menekan kritik terhadap pemerintah. Lalu ada pelanggaran hak asasi dalam konflik bersenjata di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di Aceh dan Papua Barat, serta wilayah-wilayah yang mengalami konflik seperti Aceh dan Maluku. Terdapat laporan-laporan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, termasuk kasus-kasus penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembunuhan. Lalu ada diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok rentan. Diskriminasi masih menjadi masalah serius di Indonesia, baik dalam bentuk diskriminasi terhadap minoritas agama seperti kelompok Ahmadiyah atau Syiah, maupun diskriminasi terhadap suku-suku pribumi tertentu. Ini hanya beberapa contoh isu dan permasalahan HAM di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah.
masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk memperbaiki perlindungan HAM dan memastikan bahwa semua warga negara Indonesia dapat menikmati hak asasinya dengan adil dan setara. Kenapa HAM itu penting dan tujuan HAM itu apa? Di Indonesia sendiri, HAM itu diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 sampai 34. Pasal-pasal itu menjamin seorang individu akan hak-hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, untuk berkeluarga, dan untuk memeluk agama masing-masing dan sebagainya. Hak asasi manusia ini adalah sebuah prinsip moral atau norma yang fundamental terhadap hidup seseorang. Prinsip moral ini memberikan manusia standar-standar tertentu untuk bertingkah laku terhadap satu sama lain. Dengan adanya HAM, sebagai manusia tidak boleh bertingkah laku yang bisa merugikan orang, baik secara fisik ataupun secara mental. Nilai-nilai HAM ini juga sifatnya inheren atau sudah tertanam dalam diri individu sejak lahir. Selanjutnya, instrumen hak asasi manusia adalah dokumen-dokumen atau perjanjian internasional yang menetapkan dan melindungi hak-hak dasar setiap individu sebagai manusia. Berikut beberapa contoh instrumen hak asasi manusia yang penting. Yang kesatu ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR. Diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948. UDHR merupakan dokumen kunci yang menetapkan hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu, seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, kebebasan dari diskriminasi, dan hak atas pendidikan. Yang kedua, Fakta Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau ICCPR. Diadopsi oleh PBB pada 1966, ICCPR menegaskan hak-hak sipil dan politik seperti hak atas kebebasan beragama, kebebasan berserikat, hak atas persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak disiksa atau diberlakukan secara sewenang-wenang. Yang ketiga ada Fakta Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau ICE-SCR. Juga diadopsi pada 1966, ICE-SCR mengakui hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak atas pekerjaan yang layak, hak atas standar hidup yang memadai, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan. Itu tadi contoh-contoh instrumen hak asasi manusia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai demokrasi dengan dua pokok bahasan, yaitu definisi dari demokrasi itu sendiri dan sejarah demokrasi di Indonesia. Demokrasi terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos, yang berasal dari kata Yunani, yang berarti demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan yang mutlak. Maka dapat diartikan demokrasi adalah kekuasaan yang mutlak oleh rakyat. Namun ada pula pendapat dari beberapa ahli yang menyebutkan mengenai arti dari demokrasi. Salah satunya adalah John Locke yang menyebutkan bahwa keabsahan pemerintahan terletak pada kontrak sosial yang terbentuk antara pemerintah dan rakyat, di mana rakyat memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi mereka. Lalu ada pula ahli lain menyebutkan, Robert Dahl menyebutkan bahwa demokrasi sebagai kerangka sistem politik di mana keputusan-keputusan politik dibentuk melalui kompetisi terbuka dan inklusif antara semua warga negara yang memenuhi syarat. Dari dua ungkapan para ahli dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan ahli lainnya, dapat ditarik benang merah bahwa demokrasi sendiri memiliki arti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Atau kalau kata Bapak demokrasi yang sering kita kenal dengan Abraham Lincoln, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah demokrasi di Indonesia serta demokrasi-demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer, di mana demokrasi ini merupakan demokrasi pertama
yang berada pada awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada tahun 1945 hingga 1959. Pada periode tersebut, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno. Dan pada masa demokrasi parlementer ini, undang-undang pernah diganti sebanyak 2 kali. Ada pula ciri-ciri dari sistem demokrasi parlementer ini, yaitu yang pertama, kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR yang dibentuk melalui pemilu multipartai. Lalu yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet atau Dewan Menteri yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Lalu yang ketiga, Presiden hanya sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Lalu yang keempat, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Badan Pengadilan yang bebas. Dan masih banyak lagi beberapa ciri-ciri dari demokrasi parlementer. Lalu demokrasi yang selanjutnya yaitu demokrasi terpimpin, di mana demokrasi ini berlaku pada tahun 1959 hingga 1965. Konsep demokrasi ini dicetuskan oleh Presiden Soekarno setelah dekret Presiden dikeluarkan, yaitu pada tanggal 5 Juli 1959. Terdapat beberapa karakteristik dari demokrasi terpimpin. Yang pertama, sistem kepartaian mengabur. Kehadiran partai-partai politik bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik, tetapi lebih merupakan elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan. Lalu yang kedua, peran lembaga legislatif semakin lemah. Hal ini dikarenakan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-DR. Lalu yang ketiga yaitu hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Presiden dengan mudah menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijaksanaannya atau yang mempunyai. Dan demokrasi terpimpin ini berakhir setelah terjadinya peristiwa G30 XPKI yang diikuti dengan beberapa peristiwa lainnya yang menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lalu lahirlah demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Konsep demokrasi Pancasila pertama kali berlaku pada masa Orde Baru pada kepemimpinan Presiden Soeharto, yakni pada tahun 1965 hingga 1998. Namun pada masa demokrasi ini terjadi berbagai penyimpangan seperti pemusatan kekuasaan di tangan presiden, kebebasan pers tidak berlaku hingga praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela. Akibatnya banyak kali masyarakat yang kurang percaya terhadap pemerintahan, hingga munculnya banyak kerusuhan dan gerakan maksa yang dimotori oleh mahasiswa untuk memaksa Presiden Soeharto lengser. Sejak saat itu, lahirlah demokrasi yang keempat, yaitu demokrasi Pancasila pada masa reformasi. Pada masa demokrasi Pancasila reformasi ini, indikator pelaksanaan demokrasi mulai diwujudkan, yaitu ruang kebebasan pers diberikan dan sistem multipartai diberlakukan pada pemilu 1999. Selain itu, masyarakat juga lebih bebas dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Selanjutnya adalah prinsip demokrasi. Demokrasi hakikatnya adalah proses bernegara yang bertumpu pada peran rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Demikian pemerintahan demokrasi meliputi 3 hal dasar yang menjadi prinsipnya, yaitu 1. Pemerintahan dari rakyat. Maksudnya bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang memperoleh pengakuan dan dukungan sebagian besar rakyat melalui mekanisme demokrasi seperti pemilihan umum. Kedua, pemerintahan oleh rakyat diartikan sebagai pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi, elit negara, maupun elit birokrasi. Di sisi lain, pemerintahan dalam menjalankan kekuasaannya berada dalam pengawasan rakyat.
Pengawasan ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir adalah pemerintahan untuk rakyat. Yang dimaksud pemerintahan untuk rakyat, yaitu bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus menjadi landasan utama kebijakan yang dibuat pemerintah secara demokratis. Salah satu contoh dari demokrasi di Indonesia adalah pemilu, yaitu pemungutan suara untuk menentukan presiden Indonesia, yang dimana dilaksanakan sekali dalam 4 tahun. Kandidat dengan suara terbanyak tentunya akan terpilih menjadi seorang presiden, dan suara tersebut tentunya berasal dari masyarakat, dari semua kalangan dan golongan. Hal ini membuktikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang dimana semua ada di tangan rakyat dan diawasi oleh rakyat. Adapun tujuan adanya demokrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, stabilitas politik. Demokrasi membantu menciptakan stabilitas politik dengan memberikan cara resmi untuk mengatasi ketidakpuasan dan memecahkan konflik secara damai melalui proses politik yang teratur. Kedua, legitimasi pemerintah. Sebagai hasil dari demokrasi, pemerintah dilegitimasi karena dipilih oleh mayoritas rakyat. Ini membantu mencegah pemerintahan yang didirikan tanpa dukungan masyarakat atau kekuasaan minoritas. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas. Demokrasi mendorong kreativitas dan inovasi dalam pembuatan kebijakan publik yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini dapat dicapai melalui diskusi terbuka dan variasi pendapat. Keempat, pendidikan politik. Demokrasi memungkinkan warga negara untuk terlibat dalam proses politik. Ini meningkatkan pemahaman mereka tentang masalah politik dan meningkatkan partisipasi politik mereka. Yang kelima, menghormati keanekaragaman. Demokrasi menghargai berbagai budaya, pendapat, dan keyakinan yang ada dalam masyarakat. Ini menumbuhkan rasa terima kasih terhadap perbedaan dan menciptakan lingkungan di mana pluralisme dihormati. Keenam, perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi bertujuan untuk mencegah individu atau kelompok menggunakan kekuasaan mereka dengan membangun sistem pemisahan kekuasaan dan pengawasan yang ketat terhadap lembaga pemerintahan. Yang terakhir, ketujuh, pembangunan masyarakat madani. Demokrasi mendorong pembangunan masyarakat madani dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Selain itu, ada juga isu-isu yang dihadapi demokrasi Indonesia terdiri dari berbagai masalah dan tantangan yang berdampak pada kualitas dan stabilitas demokrasi negara tersebut. Yang pertama, korupsi. Korupsi masih merupakan masalah besar di Indonesia yang mengancam integritas sistem demokratis, menghambat kemajuan ekonomi, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kedua, pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi di Indonesia, terutama terkait dengan perlakuan terhadap minoritas etnis, agama, dan gender. Perlindungan hak asasi manusia sangat penting untuk memperkuat demokrasi yang inklusif. Dan yang terakhir, kekerasan politik. Kekerasan politik, baik yang berasal dari pergerakan politik radikal maupun konflik antar beragam, dapat mengganggu stabilitas demokrasi dan merusak proses politik yang baik. Hai, saya Sabrina Syafa. Di sini saya akan membahas mengenai hubungan HAM dan demokrasi. Yang pertama, HAM dan demokrasi saling menguatkan. Demokrasi menyediakan mekanisme untuk melindungi dan memajukan HAM, seperti kebebasan berekspresi, berkumpul, dan beragama. Sedangkan HAM menunjang demokrasi dengan mendorong partisipasi rakyat, akuntabilitas pemerintah, dan supremasi hukum. Yang kedua, HAM dan demokrasi saling membutuhkan. Tanpa HAM, demokrasi menjadi kosong, dan tanpa demokrasi, HAM sulit terwujud. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai implementasi HAM dan demokrasi berdasarkan Pancasila.
dimulai dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh hak yang dapat kita peroleh yaitu kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan toleransi dan saling menghargai antar umat beragama. Demokrasi yang dapat kita lakukan atau kita terapkan yaitu pemerintah tidak boleh memihak agama tertentu, dan kita tidak boleh memaksa kehendak orang lain untuk mengikuti agama yang kita anut. Kemudian ada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak-hak yang dapat kita peroleh yaitu hak untuk hidup, hak atas keadilan, dan hak atas pendidikan. Sedangkan demokrasi yang dapat kita terapkan yaitu pemilihan umum atau pemilu, musyawarah mufakat, dan yang terakhir yaitu perlindungan hak minoritas. Selanjutnya yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Hak-hak yang dapat kita peroleh yaitu hak untuk bersatu dan berserikat, hak untuk menyatakan pendapat, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Demokrasi yang dapat kita terapkan yaitu menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang ada di Indonesia, dan yang kedua adalah otonomi daerah. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hak yang dapat kita peroleh yaitu hak untuk bermusyawarah, hak untuk mengkritik dan memberikan saran, dan yang ketiga, hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Demokrasi yang dapat kita rasakan atau kita terapkan yaitu demokrasi Pancasila, partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah, dan yang ketiga yaitu kritik dan saran oleh rakyat kepada pemerintah. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak yang dapat kita peroleh yaitu hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, dan hak atas kesejahteraan sosial. Sedangkan demokrasi yang dapat kita rasakan yaitu pembangunan nasional dan pemerataan kesejahteraan.